Sebenarnya maksud dan tujuan saya itu hanya untuk memperingati Kiai Nur Ihya dan Gus Hasan untuk kemudian lebih berhati-hati di dalam menggunakan video Habib Taufik sebagai cuplikan, sebagai sebuah referensi, karena takutnya itu bernasib seperti channel saya yang kemudian mendapat teguran. Kalau tegurannya seperti yang dialami oleh saya mungkin tidak apa-apa, bagaimana kemudian kalau tegurannya lebih parah lagi, yakni kemudian channelnya kemudian ditutup. Nah, hal-hal yang semacam itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada Kiai Nur Ihya dan Gus Hasan yang mungkin itu disalahpahami oleh salah satu subscribernya Kiai Nur Ihya. Begini teman-teman, saya ini termasuk orang yang secara batin itu merasa berada dalam satu frekuensi dengan Kiai Nur Ihya dalam hal mengkritik ceramah-ceramah para habaib yang berlebihan di dalam mengkampanyekan kemuliaan atau karomah para habaib. Sampai ada ceramah yang mengatakan bahwa ada habib yang melakukan mi'raj atau bertemu dengan Allah sebanyak 70 kali sehari, dan beberapa ceramah lain yang berkaitan dengan kemuliaan Habib yang pada intinya, yang pada akhirnya itu akan menarik rasa fanatik buta umat terhadap para habaib. Dan terakhir untuk Kiai Nur Ihya, semoga di kesempatan lain Kiai Nur Ihya juga membahas mengenai masalah radikalisme yang berkembang bahkan di tubuh NU sendiri. Karena saya seringkali mengkritik ceramahnya Ustadz Idrus Romli yang mengatakan bahwa tidak ada kafir retimi yang hidup di zaman sekarang ini, dan mengatakan bahwa semua kafir yang hidup di zaman sekarang ini statusnya adalah harbi semua. Itu bagi saya jauh lebih berbahaya dibandingkan ceramah para habib yang itu berlebihan di dalam menyanjung para leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai segenap pemirsa dan pendengar sekalian, dimanapun dan kapanpun, dari manapun suku, bangsa, dan agamanya, yang sangat-sangat kami harapkan semua untuk bersatu, padu, berbangsa, bernegara, dan beragama di Indonesia ini. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, seiring dengan cerahnya hati kita bersama akan membahas tentang mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Taufik, ya, dari channel Taufik _keislaman _keindonesiaan, ya. Saya mengaturkan jazakallahu khairan, matur suwun, terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan telah mengingatkan kami untuk berhati-hati dan sekaligus untuk membahas kembali tentang definisi dari kafir, kata-kata kafir. Sebelum kita masuk dalam bahasan bagaimana kafir itu, nah ini kita akan menanggapi saran beliau. Kami tidak pernah menutup diri untuk menerima saran dari siapapun dan kapanpun. Kalau toh itu sebuah kebenaran, maka itu akan kami terima dan kami ambil manfaatnya, ilmunya. Karena sesuai dengan motto kami adalah pemahaman agama yang terupdate dengan update terkini. Begitu juga diiringi dengan saling menasihati, tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sama rata, sama kelas. Saling memberi informasi. Beliau menyampaikan yang dapat kami pahami di dalam channel beliau, Kang Muhammad Taufik,
bahwa beliau pernah dipersekusi atau dihalangi ya berkembangnya channel beliau karena gara-gara menyomot sebagian dari video dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Saya, jika ada yang men-share video-video kami tidak akan pernah menggugat siapapun. Karena kami tidak mencari uang. Semakin banyak yang men-share, maka semakin baik. Karena itu namanya sama seperti balighu anni walau ayatan. Jika dikiaskan dengan hadis Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Saya hanya mengerti satu ayat, ya saya sampaikan satu ayat. Saya ngerti dua ayat, ya saya sampaikan dua ayat, dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan kami. Jadi seandainya ada yang men-share atau membagikan, monggo nggak apa-apa. Kami tidak menuntut apapun, siapapun, ya, asalkan istilahnya semuanya dengan niat yang baik, membangun agama dan dalam hidup berbangsa serta bernegara ini supaya tetap harmonis, ya, tetap harmoni, ya, rukun damai senantiasa. Kang Mas Muhammad Taufik yang memiliki channel Taufik _keislaman _keindonesiaan ini mungkin orang-orang salah paham ya. Salah pahamnya itu ini kok namanya Taufik ya. Kalau Habib Taufik dan ada Muhammad Taufik lah ya, ini yang mungkin orang-orang itu ini gimana? Ini apakah Taufik Keislaman Keindonesiaan ini channelnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Robito Alawiyah atau bagaimana ya? Kemungkinan seperti itu. Atau ya nama Taufik itu kan artinya kan ya baik. Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya, Taufik adalah arah kebaikan, petunjuk, arah kebaikan, petunjuk, bukan petunjuknya. Kalau petunjuknya itu hidayah namanya, tapi kalau Taufik itu arah kebaikan, menuntun ke arah kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, biasanya dua kalimat ini disatukan biasanya antara taufik dan hidayah. Jadi Habib Taufik itu namanya juga ya sebenarnya harus dia memberikan petunjuk yang baik kepada semua umat, baik umat Islam ataupun non Muslim. Lah ini Kang Mas Muhammad Taufik ini kan ya mau menjalankan misinya serta visi beliau sesuai dengan nama yang Allah amanahkan kepada kedua orang tua beliau, supaya benar-benar menjalankan ya, misi untuk memberitahu, memberi petunjuk yang hak ya hak, yang batil ya batil. Beliau juga seorang yang sangat-sangat jenius lah, yang bisa memilah dan memilih mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Beliau juga sering mengomentari Kang Mas Muhammad Taufik itu ya, video-video kami. Alhamdulillah, matur suwun Kang, terima kasih, jazakallah. Jenengan juga tidak pernah latah menyampaikan antum, ane, ente, ya enggak, jenengan keindonesiaan betul sesuai dengan channel panjenengan. Keislaman Keindonesiaan. Saya juga begitu. Kalau saya di mana-mana enggak antum bagaimana, antum, ente, ane, ente, ane, saya enggak pernah. Saya orang Jawa ya panjenengan. Karena kalau di Madura saya mbakn ya mbakna, bule atau kaule, kaulo, sampean, panjenengan, saya, aku, gitu aja lah. Kami, sampean semua, jenengan sedoyo, ya, Kak Dinto dan sebagainya. Jadi biasa-biasa saja lah, nggak usah terlalu ke Arab-Araban. Kalau toh memang ada yang mau belajar bahasa Arab, ana, anti, antuma, antum, huwa, huma, hunna, ya, hum, hiya, ya, huma, hunna dan seterusnya, ana, nahnu, ya, monggo terserah panjenengan. Tapi kalau saya secara pribadi karena sesuai dengan channelnya Kang Muhammad Taufik _keislaman _keindonesiaan, ya saya ikut panjenengan, nggak apa-apa Kang Muhammad Taufik, sama-sama. Kita tidak boleh sombong. Jangan menilai orang itu kelihatannya, jangan begitu, nggak bisa.
la ya'riful wali illal wali, tidak mengerti, tidak tahu seorang wali itu kecuali dia sendiri seorang wali. Jadi semua ada resonansi frekuensi ya yang sama. Jadi jika ada perkumpulan, pertemuan jamaah, di situ frekuensi pemikirannya sama, maka turunlah rahmat Allah dari dimensi langit tertinggi sehingga melingkupi suasana tersebut menjadi aman, nyaman, damai, tentram, membahagiakan, menyejukkan hati dan pikiran. Itulah yang namanya surga. Surga itu fasilitasnya Allah yang menyediakan, tapi kita bisa menciptakan. Tolong jangan dimakan mentah informasi ini. Surga itu Allah yang menyediakan fasilitasnya. Manusia atau kita semua bisa menciptakan surga itu, baik eksternal ataupun internal. Eksternal di luar tubuh kita ada jamiah, ya. Kita berada di suatu tempat yang sejuk, nyaman, aman. Terus dalam internal hati dan pikiran kita ini kita bisa menata, menenangkan. Ya dengan cara zikrullah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah, ingat Tuhan semesta alam, bersyukur, bertadzakur, bertafakur. Jadi surga itu bisa kita ciptakan. Neraka juga begitu. Hakikatnya Allah yang menyediakan semua fasilitasnya. Antara channel Karma 212 dengan channel Taufik _ Keislaman _ Keindonesiaan ini frekuensinya sama. Sama seperti Gus Hasan misalnya. Sama seperti Sayyid Muhsin, sama. Jadi inilah bagian daripada usaha untuk menciptakan suasana surgawi dalam diri kita masing-masing, dalam lingkungan kita masing-masing. Jadi Kang Muhammad Taufik juga bagian daripada orang yang berjuang untuk kebahagiaan tidak hanya dirinya sendiri tapi untuk sesamanya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah, singgahlah. Wa mariyadul jannah, Rasulullah ditanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala khilaqu dzikri, halaqah zikir. Halaqah tempat pertemuan, perkumpulan, liqo, membahas tentang keilmuan, membahas tentang kitab-kitab Allah, membahas tentang ayat-ayat Allah yang tercipta ataupun terfirman, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Inilah surga. Sudah Rasulullah sampaikan. Jadi kalau ada majlis-majlis ta'lim, ya, yasinan, tahlilan, dibaan, perkumpulan, bahsul masail, itu semua adalah bagian daripada suasana surgawi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi yang menciptakan surga itu adalah manusia, yang menyediakan fasilitasnya adalah Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga channel-channel yang dibangun oleh kawan-kawan kita itu patut kita dukung. Yusyarul mar'u ma'aman ahabba, orang yang mempunyai frekuensi pemikiran, resonansi yang sama, maka terkumpullah di satu tempat channel itu. Kalau channel itu isinya channel yang menghujat para kiai, para ustadz, para ajengan, tuan guru, tuh bagus, tengku, dihujat, ya dia kumpulnya di situ. Ya. Biasanya seperti itu. Ini sudah alamiah, ilmiah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, berikutnya adalah beliau usul untuk membahas tentang statement atau pendapat yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli yang menyampaikan bahwa semua orang kafir itu adalah harbi. Kalau menurut saya tidak. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa kafir itu ada 4. Kafir harbi, ya, kafir dhimmi, kafir muahad, dan kafir mustakman.
kata-kata kafir itu sendiri harus perlu dibahas lebih teliti dan jeli. Kafir itu tarik ke etimologi bahasa. Kafir itu artinya adalah ingkar, tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Tuhannya Rasulullah. Itu namanya kafir. Lah, kafir sendiri dibagi menjadi dua, ada yang ahlul kitab dan ada yang musyrik. Dari kalangan musyrik, nanti musyrikin dan ahlul kitab. Ahlul kitab ya Yahudi, Nasrani, ya itu bisa dikatakan sebagai kafirin. Tapi kafir di sini, kalau menurut saya nggak perlu dibahas terlalu panjang lebar atau terlalu ruwet dan rumit. Intinya adalah begini: setiap agama di luar Islam, jika dia tidak memusuhi, mengganggu, ya, darah, harta, wanita, ya, dan keamanan umat Islam, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kafirin yang dolin dan al-maghdub. Ini kelihatan aneh. Ini jangan diterima langsung. Coba kita resapi dulu apa yang saya sampaikan ini. Bahkan ketika kita khutbah Jumat itu ada doa yang wajib dibaca. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Siapa mukminin mukminat itu? Lebih dahulu mukminin mukminat daripada muslimin muslimat sebenarnya. Karena orang-orang yang mukmin sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diteruskan oleh Rasulullah SAW itu semuanya juga mukminin mukminat. Mereka beriman kepada Tuhan, kepada kehidupan yang akan datang setelah kematian. Itu namanya mukmin. Dan mereka juga berhak untuk masuk surga. Tidak perlu takut menghadapi kenyataan hidup setelah kematiannya. Siapa yang ngendika itu? Gusti Allah sendiri. Ada 2 ayat dalam 2 surat di dalam Al-Quran yang 2 ayat itu tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun, walaupun selevel innad dina indallahil Islam itu sendiri. Bahkan innad dina indallahil Islam itu sendiri malah mendukungnya, melengkapi pemahaman tentang 2 ayat ini. Mana ayatnya? Saya sebenarnya sudah hafal ayatnya, cuma daripada jenengan nanti tidak percaya, dikira saya ini omong doang, bualan belaka, ya saya bukakan. Nah, ini namanya kan ya mengaji bersama. Jadi surat Al-Baqarah ayat 62. Jenengan nanti buka sendiri di rumah. Dan surat Al-Maidah ayat 69. Redaksinya tidak sama persis tapi mirip, intinya sama. Nah, ini yang surat Al-Baqarah sama-sama 60 ya, 62 dan 69. Surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, wan nasara, dan agama Nasrani, wassabiina, dan orang-orang yang memeluk agama-agama kuno terdahulu. Definisinya adalah man, barang siapa amanah beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, kehidupan setelah kematian, wa amila sholihan, dan dia mau berbuat baik, falahum ajruhum, maka bagi mereka itu ada pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak perlu takut, walahum yahzanun, dan tidak perlu susah dalam kehidupannya saat ini dan nanti. Ini yang ngendika bukan saya. Ada referensinya, ada datanya. Data utamanya adalah dari kitab suci Al-Quran kita. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ketika kita melihat kenyataan sekarang ini, yang masuk surga memiliki rumah mewah, memiliki harta berlimpah, hidupnya serba berkecukupan, mobilnya juga mobil kelas mewah, ya kan, keluarganya juga bahagia, agamanya tapi bukan Islam ala kita, tapi kok mereka juga berbahagia ya.
Ya inilah sifat keadilan Allah. Karena mereka berbuat baik. Selain percaya adanya Tuhan, dalam manifestasi apa terserah, mbah itu Tuhan Gusti Allah, ya, Gusti ingkang akarya jagat, Yahweh, ya, atau Gusti ingkang murbing dumadi Sang Hyang Widiwasa dan lain sebagainya, itu Tuhan yang menciptakan sebagai maha yang paling memaha segalanya di seluruh alam semesta ini. Dengan bahasa apapun, logat apapun, lisan manapun, pokoknya Tuhan, Sang Hyang Wenang misalkan, Sang Hyang Agung dan lain sebagainya, sama seperti Asmaul Husna 99 kalau dalam ajaran kita. Jadi justru fakta yang dapat kita terima saat ini adalah negara yang paling bahagia di dunia ini justru diraih oleh negara-negara yang non-muslim. Semisal Finlandia, Denmark, Swiss, Belanda, bahkan termasuk Israel. Ya. Israel itu adalah negara paling bahagia di dunia penduduknya. Padahal mayoritas mereka adalah bukan muslim seperti kita. Lah ini bagaimana? Mana sifat keadilan Allah? Ya itulah sifat keadilan Allah. Jerman, Amerika, Belanda, Rusia, Korea, itu negara-negara yang bahagia mereka. Surganya ya di dunia ini sampai nanti. Wal yaumil akhir, mereka apakah percaya dengan yaumil akhir atau akhir? Percaya, cuma beda faham saja. Kalau kita ini kan akhirat kan setelah dunia ini habis semua, tuntas, habis, tidak tersisa, lalu akan digelar lagi seperti wayang, ya, pentas wayang yang kedua. Setelah mati bangkit dari bumi, ngejungul, tumbuh lagi. Ini kan pemahaman kita dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut pemahaman mereka enggak. Kiamat itu ya reinkarnasi itu. Berarti yang namanya yaumil akhir itu kehidupan setelah kematian. Mati hidup di bumi kita ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ini akan mati hidup di bumi ini. Sekarang ini bisa menjadi akhirat bagi orang yang sudah meninggal pada masa lalu, dan akhirat kita adalah nanti setelah kita meninggal dunia. Terus berputar hidup ini. Mungkin dengan jiwa yang sama dan ada yang beda. Dengan raga yang beda namun jiwanya sama. Jadi innalladzina amanu walladzina hadu, ini kita tidak boleh membenci mereka asalkan mereka orang Yahudi, Nasrani, musyrikin tidak memusuhi kita. Mereka berada dalam jaminan keamanan dunia, bahwa di Indonesia pun dijamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dilindungi oleh undang-undang kita. Tinggal kita berfastabiqul khairat bil musyaroah, ya, ila maghfirah wa jannah. Jadi tidak boleh mengganggu satu sama lain, kecuali ya benar-benar yang memperlihatkan permusuhannya terhadap Islam. Nah, itu tidak masuk dalam kategori falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun, termasuk Paul Zhang yang ngungsi, ya, pergi dari Indonesia. Paul Zhang, pokok yang dia itu selain memusuhi umat Islam juga melecehkan simbol-simbol Islam, seperti di Denmark, seperti di Belanda itu. Tapi kalau hanya sekedar mengkritisi itu nggak apa-apa. Misalkan ya selevel pendeta Ibrahim Saifuddin Ibrahim misalnya ketemu dengan saya, insya Allah nanti bisa ketemu, kita diskusi, dialog tentang keislaman, keindonesiaan. Nah, insya Allah akan ketemu nanti. Kita akan saling menghargai satu sama lain, tetap bermusabakoh, berlomba-lomba untuk kebaikan antar sesama pemeluk umat beragama. Jadi di Indonesia ini, apakah orang Buddha, orang Hindu, Katolik, Protestan, ya, Konghucu juga masuk surga? Masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing, asalkan mereka tidak memusuhi kita.
Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli itu mungkin bentuk padat pendeknya saja. Kalau dijabarkan panjang lebarnya, ya mungkin ya bisa sama persepsinya seperti saya. Jadi mungkin beliau terlalu ekstrim ya, bahwa semua orang-orang kafir itu adalah musuh Islam. Jangan mengatakan seperti itu saat ini. Kalau dulu ya, ini ada penjamin keamanan dunia itu Dewan Keamanan PBB, dan setiap negara semuanya punya konstitusi ya masing-masing dalam melindungi warga negaranya. Kalau dalam kondisi perang oke. Kalau dalam kondisi aman, damai, ya nggak perlu. Sama dengan perintah masukkan bola ke dalam gol lawan. Itu kalau pas bertanding main sepak bola, maka tendanglah bola itu. Itu pas main sepak bola. Lah kalau nggak main sepak bola, kalau mau nendang-nendang bal, apa nganggur? Wah, bola ada perintah bahwa setiap bola itu harus ditendang masuk ke dalam gawang lawan. Orang-orang kafir itu harus kita sadarkan semua, harus kita musuhi semua. Keliru kawan, tidak seperti itu. Mereka itu saudara kita, non muslim. Suasana perang oke, suasana damai yang enggak. Suasana main sepak bola resmi oke, perintah tendang semua, lawan tendang masukkan ke tendang. Tapi kalau di luar pertandingan, lah apa? Gila apa? Nah, jadi perintah ayat itu sesuaikan dengan suasana, situasi dan kondisi. Jadi tidak boleh digebrah uya. Bunuhlah setiap orang kafir dimanapun kamu temui. Lah piye toh? Delok suasana nih, delok suasana nih. Sama dengan ceramah yang disampaikan oleh Habib Raihan yang berbahasa Madura, yang meledak tidak hanya Habib Raihan, Habib Muda Pirang, Ustadz Ghifar Al-Ghifari, Gilang Al-Ghifari, Habib Bahar bin Sumet, ya, Habib Hadi bin Smith. Itu semua kita harus tegas kepada semua orang-orang kafir, orang-orang munafik. Loh, kamu itu ceramah di hadapan orang muslim. Kalau kamu ngomong kayak gitu di hadapan orang munafik kafir, ditempeleng orang kamu. Berani tak kamu seperti itu? Mereka orang-orang desa ikut pengajian kamu itu untuk ngaji, belajar agama, kok malah tambah sampean pisu itu piye? Tidak pada tempatnya itu. Asyidda wal kufar itu tidak seperti itu. Tegas itu tidak seperti itu. Rasulullah pernah tegas, tapi dalam situasi tertentu. Enggak semua suasana disamakan seperti itu, enggak boleh. Jadi orang-orang kafir ya, baik itu dhimmi ataupun mustakman atau muahad, itu mereka semua akan masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Adapun yang harbi, yang memerangi kita, inilah yang tidak ada jaminan hidup bahagia di dunia, karena di dalam hatinya itu penuh dengan rasa iri, dengki, dendam, ingin membunuh kita itu. Tapi kalau mustakman, muahad dan dhimmi, ya mereka damai. Fala khaufun falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan berikutnya adalah surat Al-Maidah ayat 69. Moga diingat-ingat, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 62, dan yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 69. Bunyi ayatnya seperti ini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, wassabiuna, dan orang-orang yang memeluk agama-agama terdahulu, Hindu, Buddha, Kapitayan, Kaharingan, ya, Kejawen, wan Nasoro, dan orang-orang yang memeluk agama Nasrani, baik Katolik, Protestan ataupun Ortodok, Yunani, Kipti, Ethiopia, Rusia, Anglikan. Man, barang siapa amana beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan adanya kehidupan setelah kematian, akhirat, wa amala sholihan, dan dia berbuat baik, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan mereka tidak perlu yahzanuna, bersusah-susah dalam hidupnya, baik di dunianya sampai di akhiratnya.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 2 ayat ya dalam 2 surat ini tidak pernah dinasah, dihapus oleh ayat manapun atau hadis apapun. Jadi supaya kita ini enak hidup, jangan golek musuh, baik. Kalau berdakwah oke, nggak apa-apa, sampaikan, ya. Adakan diskusi lintas agama, ya. Ada pakarnya, misalkan Ustadz mantan pendeta, Ustadz Manahim Ali dan semuanya, monggo nggak apa-apa. Diskusi terbuka tentang konsep ketuhanan, konsep yaumul akhir, kehidupan setelah kematian, dan lain-lain. Jadi intinya ketika kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu kan juga mendoakan mereka. Mereka juga la ilaha illallah. Cuma bedanya ada Adam Rasulullah, Idris Rasulullah, Hud Rasulullah dan sebagainya sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika ada yang menyekutukan Tuhan, ya itu masuk dalam kategori musyrikin. Misalkan menuhankan selain Allah, misalkan itu kategori musyrikin. Di dalam kitab-kitab klasik, ya kitab-kitab kuning kita memang ada. Kalau musyrikin itu aslim taslam, masuk Islamlah maka kamu akan dilindungi. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, bagaimana? Pilihannya cuma 2, diperangi atau mati. Itu dalam hukum fikih klasik kita. Tapi kalau hukum fikih kompilasi hukum Islam sekarang ini tidak seperti itu. Mereka tetap kita dakwai terus, kita sadarkan terus. Jangan sampai ada setitik rasa benci kepada mereka, sayangi mereka. Tetap adakan diskusi terbuka. Sekarang sudah zaman atau era keterbukaan. Mari kita terbuka bersama. Oleh sebab itu, inilah yang saya sampaikan atas usul dari Kang Mas Muhammad Taufik dalam channel Taufik_keislaman_keindonesiaan atas ucapan dari Kiai Haji Idrus Romli dari Jember yang saya terangkan, langsung saya ambilkan dari sumber utama, yaitu Quran. Tidak saya ambilkan dari kitab nasab atau kitab sejarah atau kitab fikih, kitab tasawuf, tidak. Dan maknanya jelas, tidak perlu ditafsiri yang nyeleneh-nyeleneh. Nggak perlu tafsir atau bari, tafsir Munir, tafsir Al-Mikbas, ya, tafsir Jalalain, nggak perlu, sudah jelas. Kadang ada ayat yang muhkamat dan ada pula mustabihat. Nah, ayat yang sudah muhkamat jelas itu ya kita boleh langsung menyampaikan kepada umat. Cuma pembahasan panjang lebarnya saja yang mungkin ada perbedaan antara saya dengan Kiai Haji Idrus Romli. Kalau saya, menurut saya gampang. Pokoknya non muslim yang tidak memusuhi umat Islam, tidak memerangi Islam, tidak melecehkan simbol-simbol Islam, maka dia juga berhak masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Enak ya? Enak kan? Simple, praktis. Demikian, sekali lagi terima kasih Kang Mas Muhammad Taufik, bukan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Kang Mas Muhammad Taufik. Semoga channel panjenengan berkah, channel panjenengan semakin banyak subscribernya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.